Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat tahun baru Masehi, tahun Gregorian 2023. Biarlah di tahun baru ini kita boleh diberkati, ditolong dan diperhatikan oleh Bapak Yahweh. Biar dunia mengatakan bahwa tahun ini tahun kegelapan, tahun kesulitan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Bapak Yahweh, kita mendapatkan perlindungan dan kekuatan yang baru. Bapak Yahweh mencurahkan berkat-Nya dari surga untuk kita semuanya. Mari malam hari ini kita akan merenungkan sabda Elohim di tahun yang baru ini, yang hari ini temanya adalah tetap kuat di dalam pelayanan. Terambil dari kitab Matiyahu atau Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga dan sampai yang ke-10. Silakan Bapak Ibu baca dan renungkan ayat ini. Ini suatu ayat yang tidak asing lagi bagi kita, karena kita tahu bahwa Yesua dicobai di padang gurun selama 3 kali pada waktu posisi lemah dan lapar, tetapi Yesua tetap kuat, tetap bertahan sehingga dapat menuntaskan selama 40 hari, 40 malam. Mari sebelum kita merenungkan sabda Elohim ini, kita berdoa, kita minta pertolongan dari Bapak Yahweh, supaya apa yang kita akan renungkan malam hari ini boleh menjadi senjata bagi kekuatan kita menempuh tahun 2023 ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Elohim Israel. Haleluya, haleluya. Dia juga Elohim atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Haleluya, haleluya. Dia Elohim mari yang sembah Dia. memulihkan Indonesia. Mari undang Dia di dalam Diberkatilah kehidupan Israel. kita, supaya kehidupan Diberkatilah kita Indonesia. tetap kuat, Di karena dalam berjalan kitab Yesaya bersama-sama pasal dengan 43 Dia. ayat yang ke-11. Haleluya, Di dalam bahasa haleluya, Ibrani dikatakan, haleluya, Anoki, haleluya, Yahweh, haleluya, wa'aini ba'adai haleluya, Musia. haleluya, Akulah Yahweh, haleluya, dan haleluya, tidak ada juru selamat haleluya, selain haleluya. Aku. Kami menyembah-Mu ya Bapa Namanya Yahweh. adalah jaminan Kami keselamatan. meninggikan Engkau ya Bapa Yahweh. Namanya Engkaulah yang membebaskan juru kita. selamat kami. Namanya Engkaulah penolong yang kami yang membuat ajaib ya kita Bapa menjadi Yahweh. selamat. Tidak ada Namanya Elohim yang Yahweh. sama seperti Engkau di Elohim muka keselamatan bumi kita. ini. Engkaulah Haleluya. penolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih atas kasih, rahmat dan kemurahan ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, syukur, syukur. Kami akan merenungkan akan firman Engkau ya Bapa Yahweh. Kami akan memuji Engkau terlebih dahulu ya Bapa Yahweh. Haleluya. Melalui pengorbanan-Mu, Putramu yang tunggal, yaitu Yesus Masiah, kami dikuduskan, kami dikuatkan, kami diberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Darahmu Yesua. Yesua.
menyucikan, menguruskan darahmu Yesus, ampuni dosaku. Sekarang ku dilayakkan kepadamu. Sekarang ku masuk ke bait-Mu. Sekarang ku dilayakkan datang kepadamu. Sekarang ku dibenarkan untuk menyembah-Mu. Haleluya. Inilah pujian kami, pengakuan kami ya Bapa Yahweh, bahwa darah Yesus itu menyucikan dan memuduskan hidup kami, yang mengampuni dosa-dosa kami, yang melayakkan kami di hadirat-Mu ya Bapa Yahweh. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Sekarang ku dibenarkan masuk ke bait-Mu. Haleluya, ku dilayakkan kepadamu. Sekarang ku dibenarkan untuk menyembah-Mu. Sekarang ku dilayakkan kepadamu. Sekarang ku sekarang ku dikuatkan untuk menyembah-Mu. Darah Yesus menyucikan, menguruskan darah-Mu Yesus, mengampuni dosaku. Haleluya, haleluya. Mengampuni dosaku. Inilah pengakuan kami ya Bapa Yahweh, ya Yesua Mesias dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang menguatkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian sudah membaca Injil atau kitab Matiyahu 4 ayat yang ketiga dan 10 yang temanya adalah tetaplah kuat dalam pelayanan. Menempuh pelayanan kita di tahun 2023, tentunya kita banyak tantangan, cobaan dan godaan. Tetapi melalui teladan dari Yesua, biarlah kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap maju untuk melayani Dia. Walaupun banyak tantangan, cobaan, godaan, kita tetap kuat karena Yesua di dalam Ruach HaKodes itu bersama-sama dengan kita.
memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita melalui tahun 2023 ini. Berita tentang percobaan Yesua ini tercantum di dalam kitab Injil Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11, Markus pasal yang pertama ayat 12 dan 13, dan Lukas pasal yang keempat ayat yang 1 sampai yang ke-13. Jadi menurut teks-teks tersebut, setelah Yesua dibaptis, Yesua berpuasa 40 hari 40 malam dan beliau ada di padang gurun. Yesua mengalami pencobaan. Pada waktu itu Satan menemui Yesua dan mencobainya. Pencobaan yang dialami oleh Yesua itu sungguh pencobaan-pencobaan yang sangat berat bagi seorang yang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ini ada mosaik atau gambar lukisan dari barang-barang keramik yang ditempel-tempelkan. Ini menggambarkan tentang pencobaan-pencobaan Yesua pada waktu berpuasa di padang gurun Yudea. Mosaik ini digambar pada abad yang ke-12 di Basilia Santo Markus, Venesia, yaitu tentang 3 ilustrasi Yesua dicobai oleh Satan. Yang pertama kita tentu tahu, jadi Satan melihat apa yang dibutuhkan Yesua ketika sedang lapar, sedang berpuasa. Maka Satan mencobai, wah tentu ini Yesua pasti lemah ini, pasti dia lapar. Maka Yesua mengatakan, kalau engkau sebagai Satan itu tahu kelemahanku, tetapi ingat bahwa dafar Elohim itu manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia itu hidup bukan dari makanan saja, tetapi oleh sabda Elohim, oleh dafar Elohim. Maka percobaan yang pertama yang dilakukan oleh Satan gagal, saudaraku. Ya, karena Yesua menjawab, dafar Elohim mengatakan bahwa manusia itu bukan saja hidup karena makanan, karena roti, tetapi oleh karena sabda Tuhan. Ini buktinya aku berpuasa 40 hari 40 malam. Aku tidak mati, aku masih hidup, masih sehat. Itu saudaraku. Dan yang kedua, tidak berputus asa Satan ini. Dia membawa Yesua naik ke bubungan bait suci. Ini mencobai tentang harga diri, egoisme, saudara-saudara ya. Kalau engkau sebagai anak Elohim, jatuhkan dirimu dari bubungan bait suci, maka di situ akan ada malaikat-malaikat yang akan menopang kamu sehingga kamu tidak terjatuh, tidak terantuk. Nah, ini kan Satan ingin menunjukkan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan sebagai seorang Elohim, seorang anak Elohim, ya. Tapi Yesua tidak tergoda dengan kedudukan, posisi, pangkat atau derajat yang ditawarkan oleh Elohim, oleh Satan tersebut. Ya, Satan. Dia tidak tergoda oleh bujukan dari Satan ini. Maka Yesus menjawab, hendaklah kamu tahu
bahwa kamu tidak boleh mencobai Tuhan Elohimmu. Itu saudaraku jawaban dari Yesua. Yesua tidak tergoda oleh bujukan dari si Satan ini. Tapi Satan tidak berputus asa, saudara. Dia mencoba terus menggoda Yesua. Bagaimana supaya Yesua ini gagal di dalam pelayanannya. Yang ketiga kali dia membawa ke tempat yang tinggi dan ditunjukkan kekayaan, kemewahan, kemegahan alam semesta ini dengan segala isinya. Dan Satan mengatakan, semua yang ada ini, kemegahan, kemewahan yang ada di dunia ini, di alam semesta itu adalah menjadi kekuasaanku, punyaku. Kalau kamu mau menyembah dan tunduk kepadaku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa licik dan kurang ajarnya ini Satan ini, bujukannya ini. Maka mungkin waktu itu Yesus emosi, saudara. Hai Satan, enyah kau daripadaku. Hendaklah engkau tunduk kepadaku. Yang patut disembah adalah hanya satu, yaitu Elohim. Maka dia menghardik itu Satan. Bujukan rayuan yang dilakukan oleh Satan, kelicikannya itu gagal menggoda Yesua, sehingga Yesua berhasil melewati 3 pencobaan yang berat itu, dan dia melanjutkan perjalanannya, saudara-saudara. Jadi kita tahu ada satu kata kunci yang menjadi catatan kita pada saat ini. Ketika ada pencobaan, ada godaan yang datang kepada kita, maka kita jangan memakai akal pikiran kita, tapi katakan, ada tertulis. Yeshatu, Yeshatu, ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan, Davar Elohim mengatakan demikian. Jadi ketika Satan menggoda kita, mencobai kita, segera kita mengatakan, Yeshatu, ada tertulis. Jangan buru-buru kita menjawab dengan sebentar. Apa kata papaku? Apa kata mamaku? Apa kata pendetaku? Memang tidak salah ketika kita ini mengatakan atau minta pertimbangan kita kepada pendeta kita, pada hamba-hamba Tuhan, kepada orang tua kita. Tidak salah itu. Tetapi utamakan apa kata Davar Elohim. Mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini yang mendengar cerita ini, sabda Tuhan ini pernah mengalami. Ketika itu mengalami pencobaan, maka mengatakan, sebentar, kata orang tuaku boleh apa enggak ya? Kata pendetaku boleh apa enggak ya? Akan mengatakan seperti itu. Betul sekali. Tidak apa-apa saudara minta pertimbangan seperti itu. Tetapi saat spontanitas, dia itu dengan segala kelicikannya dan bujukannya, jangan nunggu pendapat orang tuamu, jangan menunggu pendapat pendetamu, kelamaan. Ya, segera putuskan. Sudahlah, kamu percaya sama aku, percaya sama saya. Seperti itu bujukan-bujukan. Biasanya itu terjadi pada orang-orang dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya,
banyak teman, banyak sahabat, saudara yang kelihatannya mungkin baik terhadap kita, tapi pada dasarnya mungkin akan menjatuhkan kita dengan godaan-godaan, rayuan-rayuan kecil. Ingat saudara-saudaraku, yang paling penting kita harus ingat apa kata Davar Elohim, apa kata firman Tuhan, ya. Karena wujud Satan itu, kalau misalnya ya seperti ini, wah, yang bertanduk, yang membawa trisula seperti ini ya, dengan bentuknya yang mengerikan ini, maka kita akan dengan cepat mengambil keputusan, tidak mau, kamu Satan ya, kamu iblis, nyah daripadaku, akan seperti itu. Tapi untuk yang saat ini, di zaman milenial ini, zaman modern ini, bentuk Satan bukan seperti ini lagi, saudara-saudara. Bentuknya itu bisa seperti ini ya, dengan uang. Waduh, siapa yang tidak tergiur dengan uang yang gebokan seperti ini? Sudah, percayalah sama aku, kita akan sama-sama seiman. Masa aku akan bohongi kamu? Masa aku akan menipu kamu? Tak kasih uang ini, percaya saja sama aku. Itu bujuk rayu yang terjadi, saudara. Ketika kita mengikuti dan terbujuk, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Atau wujud setan yang sekarang ini bisa 3 tah ya. 3 tah ini itu kita sudah pernah mendengar mungkin ya. Takhta, harta, dan wanita. Bagaimana kalau wujudnya itu berupa kemewahan, mobil mewah, rumah mewah, kedudukan, posisi, atau wanita cantik? Bagaimana kalau bujukan-bujukan itu seperti itu? Yang kita itu tidak tahu karena dia tidak menunjukkan wujud aslinya. Kalau tampak wujud aslinya seperti gambar yang pertama tadi, maka kita akan bisa segera mengelak, menengking, dan mengusirnya. Tapi kalau wujudnya seperti ini, ya, pakai jas ini, terus mobil mewah, wanita cantik seperti ini, saudara-saudara, itu yang terjadi pada masa modern ini, zaman modern, zaman milenial ini. Itu bujukan-bujukan. Ya, jenis-jenis pencobaan itu, yaitu dikatakan itu hedonisme, keinginan daging, lapar, haus, kepuasan diri, harga diri, ya, hal-hal yang spektakuler, terkenal, kekuatan, materi, takhta, kekayaan, dan lain-lain ya. Yohanan atau Yohanes, murid Yesus, mengatakan dalam suratnya itu, di dalam dunia ini pencobaan-pencobaan itu seperti keinginan mata, materialisme, keinginan daging, hedonisme, dan keangkuhan hidup. Ini lengkap. Dari 3 ini lengkap. Memang di Injil Yohanan tidak menceritakan tentang pencobaan Yesua di padang gurun, tetapi Injil Yohanan atau Yohanes mengatakan keinginan-keinginan daging yang tertulis, yaitu hedonisme, egoisme, dan materialisme. Jadi dari hal-hal seperti ini, kita tentunya harus tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya itu di dalam pelayanan ini. Banyak contoh-contoh dari kitab suci ini, seperti misalnya 1 tertulis di kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai yang ke-10, bagaimana Adam ini sudah dipesan oleh
Elohim. Semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu buah ini jangan kamu makan, yaitu buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Sekali lagi, bujukan dan tipu daya dari Satan dengan segala kelicikannya memutar balik daftar Elohim, sabda Tuhan itu, sehingga akhirnya Adam terjatuh, Adam terlena dengan bujuk rayu dari si Satan ini. Maka melalui Hawa, Adam terjatuh dan dia makan buah pengetahuan baik dan jahat tersebut. Ya, dari sini kita paham, maka kita harus berhati-hati. Satan itu kalimatnya halus, lembut, untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Atau yang kedua, saudara, tentang Musa ini. Bagaimana Musa ini sudah dipimpin, diberi kemampuan oleh Elohim untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 1 juta lebih bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan di Mesir. Musa dengan kekuasaan dan kekuatan yang diberikan oleh Elohim, dia mampu memimpinnya. Tapi ketika di dalam perjalanan itu, di dalam memimpin bangsa Israel ini, pencobaan, caci maki, godaan banyak sekali yang dialami oleh Musa. Dan di Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 dan Ulangan 32 ayat yang ke-51, di situ dikatakan Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena melanggar perintah dari daftar Elohim. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elohim Maha Kasih, Musa tetap masuk ke Samayim, masuk ke surga, tetapi tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Hanya hal yang sepele, saudara. Ya, waktu itu Elohim memerintahkan ketika orang Israel ini protes, kamu membawa aku keluar dari Mesir, ternyata di sini kekurangan air, kehausan. Apakah kamu akan membawa kematian untuk kami? Protes seperti itu, saudara. Akhirnya Musa ini emosi, saudaraku, karena emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebenarnya Elohim memerintahkan Musa, perintahkan batu itu untuk keluar airnya. Musa dekat dengan Elohim. Ketika diprotes, ketika dalam masalah kesulitan, dia berdoa, minta petunjuk, minta tolong kepada Elohim. Tetapi emosi tidak terkendalikan. Ini, jadi hati-hati ketika di dalam pelayanan kita, di dalam kita ini melayani Tuhan, emosi kita tetap harus terkendali. Ketika itu Musa karena emosi, maka yang harusnya batu itu diperintahkan, hai batu keluar air. Itu perintah Elohim seperti itu, maka batu itu pasti keluar air. Karena emosi, batu dipukul pakai tongkat Musa. Betul, mujizat terjadi, keluar air. Tetapi Elohim mengatakan A harus A. Elohim itu tidak kompromi dengan apa yang dikatakan, apa yang difirmankan, apa yang disabdakan. Elohim tidak pernah kompromi. Apa yang dikatakan A, ya A, harus tetap A. Itu. Ingat,
Ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jangan sedikit pun kita toleransi dengan dosa. Ya dosa kecil-kecil, oh enggak apa-apa, itu dosa kecil. Ya pelanggaran kecil, enggak apa-apa. Tuhan kan Maha tahu, pasti mengampuni. Biasanya kita sering mendengar seperti itu. Tetapi contoh Adam tadi yang sederhana, hanya makan buah kuldi, dia sudah tidak layak di hadapan Elohim dan diusir keluar dari Taman Eden, dari Firdaus. Dan yang kedua, Musa diperintahkan untuk mengatakan, bukan memukul. Ya. Mujizat tetap terjadi, tetapi Musa bersalah di hadapan Elohim ketika dia memukul. Dan yang ketiga, Saul. Ini hal yang sepele juga, saudara-saudara dia. Ketika Saul waktu itu melihat bangsa Filistin, orang-orang Filistin yang sudah mendekat untuk menyerang dia, menyerang orang-orang Israel, dia ini ketakutan. Samuel kok nggak datang-datang ya? Samuel ini di mana Samuel? Samuel sudah berpesan, kamu tunggu aku ya, jangan mengambil alih posisiku untuk mempersembahkan korban bakaran ini. Itu pesannya seperti itu, sederhana saudara. Tetapi Saul karena rasa takut, rasa khawatir, dia melanggar apa yang dikatakan oleh Samuel, orang kepercayaan Elohim. Ya, dia mengambil alih posisi Samuel, maka dia mempersembahkan korban sendiri. Dengan demikian maka roh Elohim undur dari Saul. Yang tadinya itu Saul ini diliputi, dikuasai roh Elohim bersama-sama dengan dia. Sungguh ironis, sungguh tragis saudara-saudara, kalau sampai roh Elohim itu yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hidup kita ini tiba-tiba undur dan meninggalkan kita. Sungguh sangat mengerikan. Saya tidak tahu saudara-saudara pernah mengalami seperti itu atau tidak, tapi ini pesan Elohim kepada kita, pesan di tahun yang baru ini, supaya kita lebih berhati-hati lagi. Mari kita mau tetap melibatkan Tuhan di dalam posisi, kondisi apapun juga, supaya kita tetap taat akan perintahnya. Apa yang dikatakan A harus tetap A. Kita jalankan, kita lakukan, supaya roh Elohim itu tidak undur dari kita, tidak menjauh dari kita. Lagi saudaraku, contoh lagi ya, Daud ini. Kalau Daud ini sudah posisi puncak, orang yang takut dan taat kepada Elohim, sehingga dia dilindungi dari tombak Saul, ya, dari perang melawan orang Filistin, mengalahkan Goliat, luar biasa. Ada satu kelemahan, yaitu si Satan itu mencari kelemahan dan kelengahan dari si Daud. Ketika waktu itu orang-orang pasukan Daud ini maju berperang, Daud sendiri tidak ikut berperang. Dia harusnya berdoa untuk pasukannya yang maju berperang ini supaya menang. Enggak, leha-leha. Ini contoh kalau kita kurang doa, kita leha-leha, kita enjoy, menikmati berkat-berkat Elohim yang sudah kita rasakan, yang sudah melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, zona nyaman yang sudah kita nikmati. Hati-hati dengan zona nyaman ini, saudara. Dengan zona nyaman yang kita nikmati, disitulah si Satan bekerja.
menjatuhkan, seperti yang dialami oleh Daud ini, saudara. Dia melihat Batseba, istri dari Uria, dan akhirnya dengan akal liciknya untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, suaminya ditaruh di medan perang paling depan supaya terbunuh, dan istrinya diambil untuk menjadi istrinya. Begitu tragisnya, saudara-saudara. Dosa ini cukup besar sebenarnya. Pertama, membunuh. Kedua, mengambil istrinya hanya untuk keinginan daging, saudara. Itu hati-hati. Ini hati-hati, saudara-saudara ya. Hanya untuk karena hawa nafsu, sehingga Daud terjatuh, saudaraku. Untungnya Daud bertobat ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Betul, pertobatan itu akan diampuni karena memang Elohim kita ini Maha Kasih dan Maha Pengampun. Dia pasti mengampuni. Tetapi akibat dari dosa, dampak dari kesalahan dan pelanggaran terhadap Elohim akan tetap diterima, akan tetap dialami. Ya, seperti yang dialami oleh Daud ini. Daud, anak pertamanya mati waktu dengan Batseba ini punya anak pertamanya mati, saudara. Kemudian anaknya sendiri yang bernama Absalom memberontak melawan Daud, mau membunuh Daud, ayahnya sendiri. Itu jadi akibat dosa tetap dialami. Kalau kita baca dengan teliti, ketika Daud itu ditegur Nabi Nathan ini, bertobatnya luar biasa, saudara. Dia berpuasa, dia mandi debu, menangis, minta ampun. Luar biasa ini pertobatan Daud ini. Tapi sekali lagi, saudara, Elohim mengampuni, Elohim memaafkan segala pelanggaran dan dosa Daud. Dan tentunya Daud pasti masuk ke Syamayim. Dia meninggal di usia yang suntuk, saudara. Berarti Elohim sudah mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggarannya. Tapi akibatnya tetap dia tanggung. Dan yang contoh terakhir, masih banyak contoh lainnya. Yang contoh terakhir ini tentang Simson. Saudara bisa baca di kitab Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat sampai yang ke-22. Di situ Simson ini, dia itu mempunyai kekuatan yang dari Elohim. Tetapi sekali lagi, karena bujuk rayu dan tidak bisa mengendalikan diri dan keinginan daging, hawa nafsunya, maka Simson memberitahu si Delilah bahwa kekuatanku itu dari rambut ini. Dia berusaha berkali-kali, beberapa kali bohongi Delilah ini, dibujuk Delilah. Tetapi tadi, seperti contoh-contoh di atas, Satan itu tidak sekali, dua kali, tiga kali untuk mencoba menjatuhkan kita. Dia akan berkali-kali mencoba menjatuhkan dengan berbagai cara. Ya, kalau menyerang kita itu dari depan kita bisa mengelak, dari kiri kita bisa mengelak, dari kanan kita bisa mengelak, dari atas kita bisa mengelak, belakang, bawah kita bisa mengelak. Tapi dia tidak akan pernah berhenti menyerang untuk menjatuhkan kita. Itu kelicikan dari si Satan. Ingat, saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat, kita tetap eksis di dalam pelayanan kita, yaitu senantiasa kita tetap berdoa. Kita tetap dekat dengan Tuhan supaya kita mampu menghadapi
segala godaan dan tipu daya pada si Satan. Ya, kalau memang kita sudah pernah terjatuh, segera kita tesufa, kita bertobat, kita berbalik, maka Elohim pasti mengampuni. Tetapi akibat dari dosa tetap diterima. Ya, akibat dari dosa tetap diterima. Alangkah baiknya bila kita tidak terjatuh, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saat ini saudara-saudara yang masih muda ini, yang sudah berniat untuk melayani Tuhan, saudara sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, ingat, tetap lakukan dengan tekun, tetap lakukan dengan setia. Sering-seringlah berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang dikatakan oleh Yosua, kitab Yosua. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kita tidak terjatuh dan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari, kalau kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh si Satan, bahwa dia tidak putus-putusnya untuk menyerang kita, ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan supaya tidak terjatuh. Kita ambil contoh saja, yaitu ketaatan dari Abraham. Ya, ketaatan dari Abraham. Kita bisa lihat di kitab Yasar. Ya, kitab Yasar ini kalau saudara baca di dalam Yosua pasal ke-10 ayat yang ke-13, itu Yosua merekomendasikan supaya apa yang tertulis ini ada juga tertulis di kitab Yasar atau di 2 Samuel 1 ayat yang ke-18. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria, 3 kali Abraham ini dihalangi oleh Satan. 3 kali, saudara, bukan main. Yang pertama, dalam bentuk orang tua yang menegur Abraham. Apakah kamu ini sudah gila? Apakah kamu ini orang tua yang bodoh? Anak cuma 1 kok mau dikorbankan. Tapi gagal. Terus yang kedua, si Satan ini merubah bentuk seperti anak muda, ya, anak muda yang ganteng gitu, mungkin yang berwibawa, yang tampan gitu, mendekati Ishak. Ayahmu itu sudah pikun, masa kamu satu-satunya anak kok mau dikorbankan? Nah, ini di sini ini Ishak ini tidak langsung mendengar dan mengambil keputusan, oh benar ya perkataan anak muda ini. Tidak. Dia bertanya kepada ayahnya. Maka Abraham tahu bahwa itu adalah pekerjaan Satan. Dan yang ketiga, bisa merubah wujudnya menjadi sungai yang besar. Itu. Jadi bukan main-main, saudaraku. Satan merubah wujudnya itu beraneka macam. Bahkan dikatakan di dalam kitab suci bisa menyamar sebagai malaikat terang. Seperti itu. Menyamar seperti orang yang baik. Itu sih. Kalau kita baca di kitab Kejadian ini, itu kisah Abraham waktu dicobai oleh si Satan. Dan
pencobaan yang dialami oleh Abraham ini itu diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Elohim untuk menguji, ya, untuk menguji Abraham. Setelah semuanya itu Elohim mencoba Abraham. Diizinkan oleh Abraham pencobaan, diizinkan oleh Elohim, oleh Tuhan pencobaan itu. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham taat, saudaraku. Taat ini Abraham ini. Ya. Coba kita bandingkan ya di dalam kitab Yasar. Jadi kejadian 22 yang 1 sampai 19. Kita bandingkan dengan kitab Yasar. Kitab Yasar pasal yang ke-23. Ini judulnya. Judul dari kitab Yasar yang ke-23. Kalau tadi di kejadian 22 ayat 1 ke 19, kepercayaan Abraham diuji. Tetapi di kitab Yasar yang ke-23 ini itu ada 5